maju lulu, buatlah sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah, pujilah, pujilah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 127 ayat 2. Pencobaan dan derita yang
yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 686 ayat 1 dan ayat 3. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami, orang-orang yang berlindung dalam berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu, kasihanlah kami, dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama sanak saudara kami, karena sudah begitu lama kami terus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyak sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanlah kami, enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh
dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gerejamu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka, sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanlah mereka, janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapat makanan setiap hari. Kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gerejamu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gerejamu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis, dan mereka sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alatmu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 452 ayat 1.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 474 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 17 Mei 2020. Topik doa ucapan syukur atau Tangiang Hamauliateon. 1. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa atau martangiang. 2. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, gereja kita akan melaksanakan ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kepada jemaat HKBP Jatinegara yang kami kasihi, hari ini kita masih beribadah di rumah sampai situasi normal kembali. Demikianlah warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku nyanyian
nomor 487 ayat 1. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, Minggu Rogate, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 17, diawali dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini
telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita telah tiba pada Minggu Rogate, yang artinya adalah berdoa. Doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Juga menjadi sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah persembahan kepada Tuhan dengan berbicara langsung kepadanya. Dan dalam doa itu selalu terkandung penyerahan diri, puji-pujian, permohonan, atau permintaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, betapa pentingnya doa dalam kehidupan kekristenan. Karena begitu pentingnya doa tersebut, maka doa itu sering diartikan atau disamakan dengan nafas hidup. Doa adalah nafas iman kita. Jadi jikalau kita tidak bernafas, maka kita sudah mati. Demikian halnya dengan berdoa. Jika orang Kristen tidak menghidupi doa dalam kehidupannya, maka dia boleh dikatakan seperti orang mati secara rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Alkitab juga penuh dengan fakta mengatakan bahwa doa itu sangat penting. Doa itu sangat berkuasa dan doa itu efektif. Salah satu contoh, kitab Yakobus pasal 5 ayat 16c jelas mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam doa kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan, mengaku semua kesalahan dan dosa kita, menaikkan permohonan kepada Tuhan. Dan di dalam doa itu juga kita diajarkan supaya jangan lupa mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Daud juga telah menjadikan doa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Nats kita ini adalah sebagai contoh tentang doa dan ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Dalam doanya, bahwa Daud menyadari dirinya dan keluarganya sesungguhnya mereka itu tidak layak untuk mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Namun Tuhan menuntunnya, menyertai hidupnya hingga dia dilayakkan Tuhan menjadi seorang raja, menjadi seorang yang dihormati di tengah-tengah umat Israel. Padahal kita mengetahui latar belakang kehidupan Daud yang dulunya bahwa Daud itu adalah seorang gembala yang menurut pandangan orang pada masa itu
bahwa pekerjaan seorang gembala tergolong kepada orang yang tidak diperhitungkan. Namun sungguh luar biasa perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daud. Daud tidak berpikir bahwa kesuksesannya terjadi oleh karena kehebatannya, dan tidak sampai di situ. Bahkan Tuhan juga menjanjikan penyertaannya sehingga masa depan keluarga Daud dan keturunannya tetap dalam lindungan Tuhan, dan umatnya tetap bisa berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Itulah isi doa syukur Daud dalam nats ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari doa syukur Daud ini ada 3 pelajaran berharga tentang makna doa syukur bagi orang-orang percaya. Yang pertama, bahwa doa itu menjadi perenungan tentang siapakah kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya Daud punya rencana untuk membangun bait Allah, mengingat bahwa tabut perjanjian itu masih berada di kemah. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menyampaikan rencana Allah kepada Daud tentang siapa yang akan membangun rumah Allah tersebut. Tuhan berpesan bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah Allah, melainkan putranya sendiri, yakni Shalom. Itu boleh kita baca dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 3 dan ayat 11 sampai dengan ayat 12. Setelah Daud menerima pesan itu, ia pun masuk ke dalam kemah dan duduk di hadapan Tuhan. Itulah yang disaksikan nats ini kepada kita, khususnya di ayat 16. Di sana Daud menyampaikan doa syukurnya kepada Tuhan. Pertama-tama dia mengutarakan perenungannya tentang dirinya dan keluarganya yang telah mendapatkan kasih dan kebaikan Tuhan. Daud menyadari bahwa dia bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Sesungguhnya dia dan keluarganya tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan yang telah menuntun mereka sampai sedemikian jauh. Bahkan Tuhan berjanji ingin berbuat lebih lagi bagi masa depan keluarga Daud. Untuk lebih jelasnya, saya akan baca di ayat 16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dengan merenungkan semuanya kebaikan Tuhan itu, Daud merasa tidak sanggup menggambarkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan dengan kata-kata. Tapi Daud percaya bahwa Tuhan sungguh mengenal dan mengetahui segalanya tentang dirinya. Artinya Tuhan mengetahui bahwa Daud benar-benar tulus mensyukuri kebaikan Tuhan itu di dalam hidupnya. Demikian jugalah, dan ini menjadi perenungan bagi kita, bahwa di dalam doa-doa itu kita perlu merenungkan posisi kita di hadapan Tuhan.
Dan kita boleh seperti sekarang ini adalah hanya karena kebaikan Tuhan semata. Sehingga terpeliharalah kerendahan hati. Kita terhindar dari keakuan ketika di dalam doa itu kita bisa merenungkan tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Dan sekaligus merenungkan segala kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan menuntun hidup dan kehidupan kita. Kita yang dulunya tidak layak mendapatkan keampunan, tetapi oleh karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus, kita dilayakkan memperoleh pengampunan itu. Dan bukan hanya memperoleh pengampunan, bahkan memperoleh keselamatan. Tentunya kita patut mensyukuri segala berkat jamahan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, doa bukan hanya sebatas menyampaikan permohonan dan keluhan kita kepada Tuhan, tetapi perlu menjadikannya sebagai perenungan akan diri kita di hadapan Allah. Hal itu akan membentengi kita sekaligus dari kesombongan dan lupa diri akan kasih Tuhan, bahkan berdampak positif bagi aktivitas yang dilakukan, sehingga pekerjaan itu bukan hanya sekedar dikerjakan, melainkan terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua yang mau saya lihat dalam nats ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, memaknai doa yang menjadi ungkapan pengakuan kita akan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Daud menyadari betul bahwa semua kebaikan yang telah dirasakan itu adalah merupakan perkara besar yang direncanakan Tuhan bagi dirinya juga bagi umat Israel. Sehingga di dalam doanya Daud pun menyaksikan imannya bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah Israel. Ayat 20, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Tentu sekali dia sudah banyak juga mendengar tentang Allah-Allah bangsa lain, namun tidak ada Allah seperti yang dia percayai. Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, Allah yang menghalau bangsa-bangsa lain dari depan umat bangsa Israel. Dan selanjutnya perkara-perkara ajaib itu yang membuat nama Allah termasyhur di seluruh dunia. Dan tidak ada bangsa lain merasakan penyertaan Allahnya seperti bangsa Israel, di mana Allah sendiri hadir untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir dan menjadikan mereka sebagai umatnya, dan Tuhan menjadi Allahnya. Apa gunanya bila dalam doa itu terdapat pengakuan iman kita akan perbuatan ajaib Allah dalam kehidupan kita? Tentu doa seperti itu berdampak meneguhkan iman dan pengharapan kita, membuat hidup kita tidak mudah menjadi stres, tidak mudah putus asa, lalu mengambil jalan pintas yang menyimpang dari yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti Daud, dia tidak bertingkah aneh-aneh ketika kerinduannya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi dengan doa yang berisikan pengakuan iman, Daud tetap teguh beriman dan berpengharapan pada Tuhan. Demikian pula dengan hidup kita. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus tetap teguh beriman
dan berpengharapan hanya kepada Tuhan semata. Ketika kita terbiasa mengakui perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, baik di kala susah maupun di saat senang. Seperti saat sekarang ini, karena penerapan aturan untuk pencegahan wabah COVID-19, maka dampaknya sudah semakin terasa kemana-mana. Perekonomian negara tergoncang, penghasilan juga terganggu, kebutuhan hidup sehari-hari juga mulai terbatas, dan lain sebagainya. Sehingga ada orang karena dampak situasi ini nekat melakukan berbagai tindakan yang meresahkan masyarakat, seperti mencuri, mencopet, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sebagainya. Namun bagi orang yang tekun berdoa dan di dalam doanya itu turut mengakui dan menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, maka itu akan meneguhkan iman kita akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dan sekaligus membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dengan prinsip iman dan dengan pengakuan aku tidak tahu akan hari esok, tapi aku yakin dan percaya bahwa hidup dan masa depanku ada di tangan Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak melihat. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ungkapkanlah kesaksian imanmu tentang perbuatan ajaib Tuhan di dalam setiap doamu. Baru yang terakhir, yang ketiga, doa memampukan orang percaya untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, meskipun Daud tadinya berencana akan membangun rumah Allah, namun Tuhan berpesan melalui Nathan kepada Daud bahwa bukan Daud yang membangun rumah Allah, tetapi putranya sendiri, yakni Salomo. Meskipun demikian, Daud tidak bersungut-sungut, Daud tidak kecewa, Daud tidak memaksakan kehendak, meskipun bahan-bahan materialnya sudah tersedia saat itu untuk membangun rumah Allah. Malah Daud datang ke hadapan Tuhan dan mengucap syukur di dalam doanya. Memang sepintas Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal ini sangat sulit untuk dilakukan oleh Daud. Seperti firman Tuhan juga berkata bagi kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dinyatakan Daud dalam kehidupannya. Daud dalam doa syukurnya telah menunjukkan kepada kita bahwa dengan doanya Daud mampu menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendaknya. Selanjutnya Daud juga memohon kiranya Tuhan mengabulkan apa yang Tuhan kehendaki lewat janjinya bagi dia dan keluarganya. Dan biarlah janji Tuhan itu terjadi hanya seturut kehendak Tuhan saja, sehingga nama Tuhan turut diagungkan oleh bangsa-bangsa lain, serta mengaku bahwa Allah Israel adalah Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus juga telah mengajarkan kita di dalam hal berdoa, bagaimana supaya hanya kehendak Allah semata yang nyata dalam kehidupan kita.
Itu yang kita lihat dalam doa Bapa kami. Agar jadilah kehendak Tuhan di bumi ini seperti di surga. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Inilah yang mengingatkan kita untuk selalu menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Jadi apapun permohonan kita di dalam doa kita, biarlah kehendak Tuhan yang terkabul. Karena itu, maknailah doa-doamu dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan nyatakanlah doa syukurmu itu dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih juga ya Bapa atas berkat kebenaran firman Tuhan yang telah menggugah hati dan pikiran kami, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, mendekatkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa dan permohonan kami, serta ucapan syukur kami. Ajari kami ya Bapa dalam hal berdoa itu, supaya kehendak Tuhanlah yang nyata dalam kehidupan kami, bukanlah kehendak kami. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu HKBP Jatinegara. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka alami pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan setiap anggota jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap membimbing dan menyertai setiap kehidupan anggota jemaat-Mu. Kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu ya Bapa, yang dalam pergumulan pada saat ini. Pergumulan yang disebabkan oleh karena perekonomian. Pergumulan yang disebabkan oleh sakit penyakit yang mereka alami. Bapa, lawat mereka. Berikan ketabahan, kesabaran, semangat yang hidup untuk sepenuhnya menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Bapa yang kekasih, kami yakin dan percaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi landasan dasar, menjadi pedoman dasar bagi kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 814 sambil mengumpulkan persembahan. Berdoa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.